Jadi gini teman-teman, waktu minggu kemarin saya mendaftarkan 2 orang sahabat saya untuk daftar kartu prakerja, termasuk saya membantu mengerjakan soal tes motivasi dan kemampuan dasar dengan 2 pertanyaan yang sama dan 2 jawaban yang berbeda. Sekali lagi, 2 pertanyaan yang sama dan 2 jawaban yang berbeda, dan hasilnya satu sahabat saya lolos dan satu sahabat saya tidak lolos. Nah, di sini saya mencoba menelaah dan meneliti di mana letak kesalahan jawaban sahabat saya yang tidak lolos. Maka dari itu, bagi teman-teman yang sudah ataupun bagi yang belum mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar di laman prakerja.go.id, saya merangkum 30 soal dari berbagai narasumber beserta penjelasan cara untuk menjawabnya. Bisa jadi ini bagi yang belum lolos untuk menjadi bahan referensi untuk kedepannya. Oke deh, enjoy! Nah, sebelum memulai video, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu aplikasi Photomatch yaitu aplikasi yang dapat menyelesaikan soal matematika hanya dengan mengarahkan kamera tepat pada soal tersebut. Jadi, aplikasi ini bisa berguna bagi teman-teman yang sedang melaksanakan tes prakerja ini ya teman-teman. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat mengecoh dan menjebak bagi beberapa orang ataupun beberapa peserta, sehingga pertanyaan ini sangat fatal kalau misalkan kita salah untuk menjawabnya. Adapun pertanyaannya, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kita garis bawahi, berarti untuk jawabannya itu hanya ada 2, setuju dan tidak setuju. Sekali lagi kita ulangi, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Maka jawabannya adalah B, tidak setuju. Kemudian, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Maka dari itu, jawablah setuju. Karena apa? Karena kegagalan waktu dulu itu karena kita kurang berbakat itu benar. Karena kitanya itu kurang pelatihan. Makanya kalau misalkan mengikuti tes prakerja ini supaya kita dapat pelatihan. Sudah paham sampai di sini? Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Maka jawabannya itu adalah tidak setuju. A ya teman-teman. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan, namun jarang menyelesaikannya. Ingat, pertanyaannya hanya setuju dan tidak setuju. Maka jawabannya adalah B, tidak setuju. Kemudian pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk menanyakan jam. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja? Kumulatifnya dalam sehari boleh ada jeda. Saya waktu kemarin itu menjawab 1-2 jam per hari. Karena apa? Karena itu tidak mengganggu aktivitas saya untuk kerja nyata di dunia nyata. Maka jawabannya adalah A, 1-2 jam per hari. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Nah, di sini adalah pertanyaan yang sangat fatal ya teman-teman. Kartu Prakerja ini dikhususkan khususnya untuk orang-orang yang terkena PHK. Maka dari itu, pertanyaan ini harus dijawab dengan benar. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah E, karena ya benar, saya kehilangan pekerjaan. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada saya. Maka jawabannya adalah tidak setuju, yaitu B. Masa ya kita minder ketika orang lain jauh lebih baik daripada kita, ya kan? Kemudian selanjutnya,
Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Wah, ini sangat-sangat tidak setuju ya. Ingat, pertanyaan itu setuju atau tidak setuju. Berarti jawabannya adalah tidak setuju. Kemudian di sini ada tabel ya teman-teman, bisa dilihat. Untuk bulan Juli 19.500, untuk bulan Agustus 15.000, September 12.500, Oktober 12.000. Simpulan, ingat, simpulan isi tabel tersebut adalah C. Karena apa? Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga minyak goreng mengalami penurunan mulai dari 19.500 sampai 12.000 di bulan Oktober. Nah, ini adalah pertanyaan yang hampir mirip sama, tetapi jawabannya berbeda. Harga gula pasir pada tahun 2014, bulan Juli 9.500, Agustus 10.000, September 10.500, Oktober 12.000. Simpulan isi tabel tersebut adalah D. Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga gula pasir mengalami kenaikan. Nah, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Karena apa? Ini pertanyaan hampir sama dan menjebak kita, oke? Kemudian ini adalah pertanyaan matematika. 8 ditambah 1 maka sama dengan 9. Jawabannya itu adalah D. Ini juga sama, 49 dikurangi 23 maka jawabannya adalah B, 26. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada sebuah diagram. Diagram batang berikut ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika nilai kelulusan minimal adalah 7. Ingat, minimal adalah 7. Berapa anak yang harus mengulang ulangan? Berarti kita fokus di bawah angka nilai 7, yaitu angka 6 dan 5. Di angka 6 ada 3 orang, di angka 5 ada 1 orang. Untuk melihat 3 dan 1 orangnya itu dilihat dari frekuensinya ya teman-teman. Maka dari itu 3 ditambah 1 maka jawabannya adalah B4. Kemudian di sini juga ada diagram. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa? Berapa banyak orang yang berkunjung? Dilihat paling sebelah kiri ya teman-teman. Untuk hari Selasa itu ada 40 orang. Maka jawabannya adalah A, 40 orang. Nah, di sini juga ada gambar diagram batang. Jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir adalah, ingat, pada 2 tahun terakhir. Berarti antara tahun 2003 dan 2002. Maka tinggal dijumlahkan saja teman-teman. 200 ditambah 150, maka jawabannya adalah A, 350 ton. Nah, di sini juga ada diagram grafik ya teman-teman. Kesimpulan dari informasi grafik tersebut adalah, perlu kita ketahui, untuk warna biru itu adalah sarung, untuk warna oranye itu adalah baju koko teman-teman. Kalau misalkan kesimpulan, berarti jawaban yang paling tepat adalah, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Di bulan November, baju koko lebih banyak terjual dibanding sarung. Karena apa? Karena grafik birunya itu lebih kecil daripada grafik oranye di bulan November. Nah, kemudian teman-teman, ini ada soal matematika lagi. Harga baju dan celana di toko maju masing-masing adalah 80.000. Ingat, 80.000 ya teman-teman, dan 100.000. Jika ingin membeli 3 baju dan 1 celana, berapa yang dia harus bayar? 3 baju berarti 80 dikali 3, hasilnya 240. Dan 1 celana, yaitu harganya 100.000. Tinggal dijumlahkan saja, 240 ditambah 100.000, maka jawabannya adalah 340, yaitu adalah C. Harga 1 kodi kain yaitu adalah 300.000. Kemudian harga 10 helai kain yang sama adalah, nah bagi teman-teman yang belum mengetahui berapa sih 1 kodi kain itu, kita bisa mencarinya di Google ya teman-teman. 1 kodi kain itu adalah jumlahnya 20 buah. Berarti kita bisa menarik kesimpulan 1 kodinya itu 20 buah. Di sini yang ditanyakan 10 helai kain atau 10 buah. Berarti setengah kodi. 300 dibagi 2. Jawabannya adalah A, 150.000.
Nah teman-teman, di sini ada pertanyaan 3/4 ditambah 5/4. Kita bisa menggunakan aplikasi Photomath. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat ya teman-teman di sini. Jawaban yang paling tepat yaitu adalah A, 8/4. Kemudian ada juga 3/2 ditambah 2/2. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat pada gambar ini ya teman-teman. Seperti biasa kita menggunakan aplikasi Photomath. Kalau misalkan ada yang bisa menjumlahkan secara langsung atau secara manual, itu jauh lebih bagus. Berarti Anda itu hebat. Maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah C, 5/2. Buka kurung 4 ditambah 6 tutup kurung dikali 5. Nah untuk penyelesaiannya itu 4 ditambah 6 sama dengan 10, kemudian 10 dikali 5, otomatis jawaban yang paling tepat adalah C, 50. Nah teman-teman, di sini ada penjumlahan. Ketika menjumlahkan sesuatu di dalam kurung, maka kerjakanlah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak ingin diribetkan, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi Photomath lagi. Untuk langkah penyelesaiannya bisa dilihat pada gambar ini ya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah C, -7. 5/9 dikurangi 2/9. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, 3/9. Dari mana saya tahu jawaban ini? Ya tentu dari Photomath. 3/7 ditambah 5/7. Maka hasilnya sudah kelihatan, 8/7, yaitu adalah B. Nah ini adalah penjumlahan desimal ya teman-teman. 0,4 ditambah 0,503 ditambah 1,04 sama dengan, untuk langkah penyelesaiannya bisa dilihat dari gambar ini ya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, 1,943. Nah kemudian 5/4 dikurangi 2/4, maka jawaban yang paling tepat adalah 3/4, yaitu adalah B. Nah ini ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Budi membeli minuman dingin seharga Rp5.000 per botol. Minuman tersebut kembali Budi jual di kios miliknya dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 botol minuman adalah, nah perlu diketahui dulu untuk keuntungan dari penjualan Budi 15%. Berarti tinggal dikalikan saja. Untuk keuntungannya itu Budi menjual harga satu botolnya itu Rp5.750. Kemudian dikalikan 100 botol, maka hasil yang seharusnya yaitu adalah 575.000. Maka hasilnya adalah 575.000 ya teman-teman. Tetapi karena di sini tidak ada, maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah B. Seharusnya 575.000, ini malah menjadi 5.750.000. Ibu memiliki uang Rp150.000. Sebagian dari uang tersebut digunakan untuk berbelanja dan sisanya ditabung. Bagian dari uang belanja tersebut dibuat untuk membeli sepatu seharga Rp50.000. Kemudian ibu membeli 2 buku yang masing-masing harga satu bukunya itu Rp30.000. Sisa uang belanja ibu sekarang adalah, ditanyakan sisanya ya teman-teman, untuk harga sepatu Rp50.000. Kemudian ibu membeli 2 buku yang satu harganya itu adalah Rp30.000, berarti Rp60.000. Tinggal dijumlahkan saja, 50.000 ditambah 60.000 yaitu adalah 110.000. Kemudian ibu memiliki uangnya itu 150.000, dikurangi ya teman-teman, 150.000 dikurangi 110.000, maka jawabannya adalah B, 40.000. Bu Harma membeli handphone seharga 2 juta rupiah. Kemudian dia menjual handphone 20% lebih murah dari harga beli. Harga penjualan handphone Bu Harma adalah, nah untuk 2 juta rupiah 20% nya itu adalah 400.000 ya teman-teman. Maka 2 juta dikurangi 400.000, jawaban yang paling tepat adalah C, 1.600.000. Ini adalah pertanyaan yang terakhir.
Budi membeli minuman dingin seharga 5.000 per botol. Ini pertanyaan sama ya seperti tadi. Minuman tersebut kembali Budi jual di kios miliknya dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 botol minuman adalah, nah ini jawaban yang tepat adalah A, 575.000. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga contoh-contoh soal ini bisa bermanfaat dan bisa memperbaiki bagi teman-teman yang ingin melaksanakan tes motivasi dan kemampuan dasar. Dan bagi teman-teman yang sudah melaksanakan tesnya, semoga ini bisa menjadi bahan referensi untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Mohon maaf jika misalkan ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.